Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, kita akan baca hadis Rasulullah tentang doa setelah berwudu dan juga membaca surah Kahfi. Mari kita dengar di sini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih At-Targhib hadis nomor 1473. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-kahfa kama unzilat, kana lahu nuran yaumal qiyamati min maqamihi ila Makkah." Barang siapa membaca surat Kahfi sebagaimana diturunkan, membaca dengan tadabbur, membaca dengan sesuai kaedah-kaedah tartil, membacanya taksin ya, dengan tajwid, kana lahu nuran yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya pada kiamat. Min maqamihi ila Makkah, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat kelak dari tempat dia membaca hingga Mekah. Wan qara asra ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjalu lam yusallat alaihi. Barang siapa membaca 10 akhir surat Al-Kahfi lalu Dajjal keluar saat itu, maka dia tidak akan terkena fitnah ad-Dajjal. Man tawaddu'a thumma qala, barang siapa berwudu lalu berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi rikin thumma tubi'a bi taba'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Barang siapa berwudu lalu membaca doa, subhanakallahumma, ya Allah, maha suci engkau, wa bihamdika, dengan memujimu, la ilaha illa anta, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah, astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada engkau ya Allah, astaghfiruka, aku mohon ampun, wa atubu ilaik, aku bertaubat kepada engkau, kutiba fi rikin, maka akan tertulis dalam lembaran dan akan dicetak dan tidak akan pecah hingga hari kiamat. Kita membaca penjelasan di sini. Qiraatul Qur'ani fiha al-khairu wal barakah. Membaca Quran terdapat kebaikan dan keberkahan. Fahuwa hablullahil mausul wa bihi tuma'ninatun nafsi wa 'idhamu al-ajri wa tatafadal suwaruhu wa ayatuhu bihasabi hikmatillahi ta'ala lima tahtawihi ba'du suwar min ma'anin wa madlulatin la tashmaluha ba'du suwaril ukhra. Membaca Al-Quran terdapat kebaikan dan keberkahan karena Al-Quran adalah tali Allah yang tersambung. Dalam Al-Quran terdapat keterangan jiwa, terdapat pahala besar, dan surat-suratnya dan ayat-ayatnya sesuai dengan hikmah Allah SWT saling, yaitu terdapat kelebihan satu sama lainnya, terdapat keutamaan satu sama lainnya, karena terkandung makna-makna dan kandungan yang tidak dimiliki oleh ayat yang lain. Satu ayat terkadang mempunyai kelebihan, kandungan, atau mempunyai fadl, keutamaan dari ayat yang lain, karena kandungan ayat itu, makna ayat itu tidak dimiliki dari surat-surat yang lain. Tapi hadal hadis yukhbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qara'a surat al-kahfi kama unzilat. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Kahfi sebagaimana diturunkan, wal murad annahu yaqra'uha mura'iyan li ahkamit tilawah musahiban litadabburi wal khusyu'. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, yang dimaksud dengan sebagaimana diturunkan adalah dia membacanya, memperhatikan hukum-hukum membacanya, tajwidnya, tahsinnya, dan diiringi dengan tadabbur dan khusyuk, mengerti makna ayat-ayatnya. Maka kana ajru yaumal qiyamati an yaj'alallahu lahu nuran yudhi'u lahu kama baina maqamihi ila Makkah. Maka pahalanya adalah pada hari kiamat kelak Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang menyinarinya di tempat dia membaca sehingga ke Mekah. Wal murad bil qiraah, yang dimaksud dengan membaca adalah al-i'tiyad wa tikrar wa takrar wal muadhabah, itu membaca, mengulang dan menekuninya. Membaca, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, mengulanginya, menekuninya, ya,
Lalu wakila hifdhuha. Pendapat yang lain yang dimaksud membaca surat Kahfi adalah menghafalkan surat Al-Kahfi. Kama fi riwayat Muslim min hadis Abi Adarda radhiyallahu anhu. Thumma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Ana man qara'a asyra ayat min akhir surat Al-Kahfi. Wa fi riwayat Muslim as-sabiqah man hafidha asyra ayat min awal surat Al-Kahfi. Wa sadafa zamanuhu zaman akhir ad-dajjal lam yusallat alaihi ay lam yastati ad-dajjal fitnatahu au qatlahu. Wa habidahullah. Barang siapa membaca 10 akhir ayat surat Kahfi. Nabi SAW mengabarkan demikian. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW barang siapa menghafal 10 ayat awal surat Kahfi dan bertepatan dengan keluarnya zaman saat keluarnya Dajjal, maka dia akan tidak akan terfitnah dengan Dajjal atau tidak dibunuh oleh Dajjal, dan Allah akan menjaganya. Wa waqahu min syarri, menjaga dari kejahatan Dajjal. Wa inna makana qira'atu hadhil ayat aw hifdhuha sababan lil ismah min ad-dajjal lima fi hadhil ayat min al-ajaib wal mu'jizat. Faman 'alimahuma la yastaghrib amra ad-dajjal wa la yuftatan bihi wa yasul alaihi as-sabru ala fitnati ad-dajjal bima yadharu min na'imihi wa 'adabihi. Dalam surat Al-Kahfi terdapat keajaiban. Rasulullah SAW tadi bersabda, barang siapa menghafal 10 awal ayat Kahfi atau barang siapa menghafal 10 ayat akhir dari surat Kahfi, maka Allah akan menjaganya. Ayat-ayat ini, membaca ayat-ayat ini ada sebab ismah, penjagaan, terjaga dari Dajjal. Kenapa demikian? Karena dalam ayat ini terdapat mukjizat-mukjizat. Barang siapa mengetahui mukjizat-mukjizat dan keajaibannya itu, maka dia tidak akan heran dengan masalah Dajjal. Dia akan terfitnah dan mudah baginya untuk sabar di saat terjadinya fitnah Dajjal. Itu Dajjal saat itu memfitnah dengan kenikmatan dan adabnya, dan dia terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Au takun ismah min ad-dajjal min khasaisillahi liman habida hadhil ayat, atau penjagaan Allah kepada seorang yang membaca surat Kahfi ini adalah bagi orang yang menghafalkan ayat-ayat itu. Allah menjaganya. Dia tidak terfitnah dari Dajjal. Wa Dajjal ma'khud min ad-dajjal wa huwa al-kadhib. Ad-dajjal itu dalam bahasa Arab ada kata ad-dajjal, yaitu artinya adalah al-kadhib, berdusta. Wa huwa syakhsun bi'ainihi, seorang yang hanya memiliki satu mata, ya, ainihi. Ibtalallahu bihi ibadah, Allah menguji hamba-hamba Allah, yaitu dengan kehadiran Dajjal itu. Wa qadarahu ala asya' min maqduratillahi ta'ala min ihya'il mayyit alladhi yaqtuluhu min dhuhuri zahrati dunya wal khisbi ma'ahu wa jannatihi wa narihi wa nahraihi wa ittiba'i kunuzil ardi lahu wa amri as-samaa'a an tumtir wa tumtir wal ard an tunbit wa tunbit fa yaqa'u kullu dhalika bi qudratillahi ta'ala wa masyiatihi. Dajjal diberi Allah gitu. Hamba Allah diuji dengan keadaan Dajjal. Dan Dajjal diberi Allah SWT kemampuan yang Allah SWT hanya Allah yang mampu. Yaitu dia mampu menghidupkan orang yang mati. Tatkala dia membunuh orang, dia mampu menghidupkan kembali. Lalu dia mampu menyuburkan negeri-negeri yang tandus. Membuat kebun-kebun. Membuat api-api. Dan membuat sungai-sungai. Dan semua kekayaan dia miliki. Dia memerintahkan langit untuk hujan, maka hujan. Dia memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuhlah bumi itu. Dan semuanya hal itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Tsumma yu'jizuhullahu ta'ala ba'da dzalik wala yaqdir ala qatli dzalika ar-rajul wala ghairihi wa yabtulu amruhu wa yaqtulu Isa sallallahu alaihi wasallam fa yuthabbitullahu alladhina amanu fi dzalika al-waqt. Lalu setelah itu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dan membunuh Dajjal
dan terbunuhlah Dajjal. Thumma akhbara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man tawaddaa. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, thumma qala akiba wudu'ihi subhanallah bihamdika, telah berwudu dia mengucapkan subhanallah bihamdika, ai unazzihuka ya Allah tanzihan an kulli naqsin wa aibin wa yakunu makrunan bihamdika kama amarta. Aku bersuci engkau ya Allah, artinya aku mensuci engkau ya Allah dari segala kekurangan dan aib. Lalu dan juga diiringi dengan memujimu ya Allah sebagaimana engkau perintahkan. Lalu mengucapkan la ilaha illa anta. Ai ukirru bi annaka antallahul wahid. Aku bersaksi menetapkan bahwa engkau adalah Tuhan yang satu, al-ahad, al-mustahaq lil ibadah, yang berhak diibadahi. Astaghfiruka. Lalu mengucapkan astaghfiruka wa atubu ilaik. Ai atlubu minka maghfirah dhanbi. Aku minta ampunan dosa-dosaku kepada engkau ya Allah. Wa atubu ilaik. Aku bertobat kepada engkau. Mimma waqa'a minni fi majlisi hada min maksiatin wa dhanbin, dari dosa-dosa dan kedurhakanku. Maka setelah doa ini, kana jazauhu yaumal qiyamah, balasannya di hari kiamat, an yuktaba qaulu hada, ucapan yang ditulis, au ajruhu alladhi kasabahu min hada doa fi rikin, dalam lembaran, wal warqah, lembaran allati yuktabu fiha thumma tubi'a bitaba, ay khutimat bi khatam, lalu dicetak, falam yuksar ila yaumil qiyamah, tidak akan pecah hingga hari kiamat. Fala yatatarraq ilaihi ibtal wa ikhbat. Saudaraku, membaca surat Kahfi mempunyai keutamaan. Demikian juga berzikir setelah wudu, ini ada keutamaannya. Maka kita ulang lagi, kita ingat hadis Rasulullah SAW, man qara al-kahfa, barang siapa membaca surat Kahfi, kama unzila, sebagaimana diturunkan, kanat lahu nuran, baginya cahaya, yaumal qiyamah, pada kiamat, min maqami ila Makkah, dari tempatnya dia baca hingga Mekah. Wa man qara asyra ayat min akhiriha thumma kharaja dajjal, barang siapa membaca 10 akhir ayat surat Kahfi lalu Dajjal keluar, lam yusallat alaihi, maka tidak akan difitnah oleh Dajjal. Wa man tawaddaa thumma qala, barang siapa berwudu lalu berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan ditulis dan dicetak oleh Allah, stempel, dan tidak akan pecah hingga hari kiamat. Marilah kita berdoa dengan doa ini.